Pas gua bersepeda itu jadi satu momen yang me-refresh. Jadi mau lagi ada banjir, lagi ada trouble, selama gua abis itu bisa sepedaan lagi, gue tetap enjoy di jalanan. Halo, Yo, yo, ambil paket nih. Dulu, sip. Takut lagi lah kalau gitu. Bye. Bye. Nama saya Reza dan saya seorang kurir sepeda. Jadi kurir sepeda buat saya menggabungkan dua hal kesenangan saya, yaitu sepeda dan juga explore suatu tempat. Saya bekerja di suatu perusahaan jasa pengantaran di Jakarta yang bernama Westbike Messenger Service. Selain di Jakarta, Westbike juga berada di kota-kota lainnya seperti Bandung, Bogor, Surabaya, dan juga Jogja. Westbike ini menggunakan sepeda sebagai transportasi utamanya untuk jasa pengantarannya di setiap kota. Saat tahu Westbike itu hadir di Jakarta, saya sangat antusias banget karena ini adalah salah satu pekerjaan yang saya inginkan sejak dari 2014 hingga sekarang, berarti sudah hampir 8 tahun saya bekerja sebagai bike messenger di Westbike Messenger Service ini. Saya rasa pilihan menggunakan sepeda sebagai jasa antar di Jakarta itu privilege-nya banyak ya. Karena pertama itu minim polusi, terus yang kedua bisa banyak membelah kemacetan, dan kalaupun macet kita bisa lewat trotoar juga yang ada jalur sepedanya, dan juga tetap dikondisikan kalau di trotoar itu pejalan kaki sebagai pengguna yang utama. Jadi kita juga harus tetap menghargai pejalan kaki. Terus juga kalau pakai sepeda, kita bisa lewat gang-gang kecil yang dimana agak sulit untuk kendaraan yang lebih besar kayak mobil. Juga kadang kalau untuk jalan yang putarnya jauh, kita bisa nyebrang dengan menggunakan zebra cross ataupun dengan jembatan penyeberangan yang misalnya agak sulit apabila menggunakan dengan kendaraan roda 2. Dengan menggunakan sepeda ini juga kita bisa mendapatkan fleksibilitas tentang parkiran. Jadi kita juga agak santai apabila mau parkir sepeda. Yang penting jangan lupa gemboknya kalau bisa double, karena itu yang menjaga sepeda kita. Jadi kalau mau parkir di tiang ataupun parkir di pagar atau segala macam yang aman tempatnya dan tidak mengganggu orang lain juga, itu sih yang paling penting sepeda.
Dan satu hal yang gua seneng jadi kurir sepeda itu, gua berkontribusi terhadap lingkungan. Dimana ya kan kalau naik sepeda itu minim polusi, udara, suara, zero emisi juga. Sama gua nggak nyumbang panas, global warming. Kayak ya kita rasain aja gitu kalau lagi hari raya lebaran gitu kan, mobil berkurang banyak tuh di Jakarta. Biarpun masih ada, tapi udaranya tuh jauh lebih enak, lebih seger gitu ketimbang di hari-hari normalnya Jakarta. Itu sih yang bikin nikmatnya bersepeda lah. Westbike ya, Westbike pernah lihat sih kurir sepeda di jalan Jakarta ya. Kalau nggak salah sepeda yang dipakai tuh fixed rata-rata dia mungkin nganter dokumen ke kantor-kantor yang jaraknya masih sekitar Jakarta. Lumayan juga sih untuk menghemat waktu karena Jakarta kan lumayan macet ya lalu lintasnya. Belum pernah nyoba sih, mungkin suatu saat kalau ada keperluan yang mendesak dan lagi macet bisa dipakai sih. Westbike saya kebetulan tahu dan pernah pakai sekali. Waktu itu kebetulan memang lagi nggak musim hujan dan jaraknya nggak terlalu jauh, jadi pada saat itu sih lumayan lebih cepat daripada messenger yang motor. Mereka nggak perlu cari parkir segala macam ribet mungkin ya. Tapi kalau kondisi sekarang dan mungkin jaraknya lebih jauh, saya nggak tahu juga gitu. Tapi pada saat itu saya puas sama servisnya Westbike. Jadi Westbike ada hub, yaitu di Jakarta Selatan, di Kemang, sama ada di Jakarta Barat, di Kebayoran Lama. Jadi Westbike ada 2 hub itu. Hub itu biasanya tempat buat ridernya Westbike atau kurirnya Westbike itu buat standby, buat istirahat, bisa juga buat perpindahan paket dari Kota Madya, Jakarta Selatan, keluar ataupun ke dalam. Jadi misalnya dari Jakarta Barat mau ke Jakarta Selatan, atau enggak misalnya dari Jakarta Barat mau ke Jakarta Timur, misalnya perlu via selatan, itu jadi bisa kayak gitu. Biasanya hub itu selain buat tempat standby, kadang riders juga mereka suka maintenance sepeda mereka masing-masing, terus juga sharing sepeda masing-masing. Jadi kayak misalnya mungkin ada beberapa rider yang udah pernah, let's say katakanlah punya problem dan mereka udah solve di sepedanya, mereka sharing sama teman-temannya, terus sekalian ngajarin misalnya cara ganti ban dalam atau enggak misalnya cara regrease drivetrain di sepedanya, terus juga setting-setting apapun itu bisa sih di hub gitu. Kadang juga ada beberapa toolkit yang riders bawa di hub itu.
itu biasanya selama messenger gue naik sepeda fixed gear. Kenapa? Karena simpelnya itu tidak sebanyak, jadi fixed gear itu tidak punya part yang tidak sebanyak sepeda multi speed lainnya. Kayak dia tuh nggak ada shifter atau drifter, dia kadang ada yang nggak pakai rem juga. Terus yang pasti itu nggak ada RD, rear derailleur, FD juga nggak ada, front derailleur karena dia single speed, jadi nggak ada perpindahan gigi juga. Itu yang bikin enak dan nyaman sih. Maintenance-nya nggak ribet karena kan sepeda itu kita pakai tiap hari, hampir tiap hari gitu. Dan gua udah coba juga beberapa sepeda yang lain gitu selain fixed gear. Di sini gua lagi bareng sama ada sepeda messenger yang paling lengkap, dari rak depan, rak belakang dan segala macemnya, even itu fender kalau pas hujan biar nggak bete kita kena becek. Nah, biasanya juga kalau udah lihat kayak gini nih, dia toolkitnya juga lengkap nih. Selain ada raknya segala macam, dia ada toolkit. Pompa itu penting. Kalau lu ada ban bocor, jadi lu nggak usah ribet-ribet nyari tukang pompa di mana segala macam. Jadi dia udah pegang sendiri. Kayak misalnya tiba-tiba lagi nganter, terus bannya bocor, paling ganti 10 sampai 15 menit lah, itu udah bisa jalan lagi. Itu pompa penting tuh. Terus juga kayak raknya ini, biasanya sih kita nggak pakai basketnya, karena kalau ada basket berarti secara nggak langsung kita menutup dimensi paket itu sekecil basket. Kalau nggak ada, kita bisa bawa yang lebih gede dari basketnya. Jadi bisa entah itu diikat, kayak talinya juga ada kan nih, talinya ada segala macem. Bel juga penting, ya nggak? Buat ngasih tahu ini juga tempat tas. Nah ini yang tadi gue bilang, ini yang penting nih. Jadi dia naruh di sini karena dia pengen cepet aksesnya. Jadi begitu nyampe tempat parkir atau segala macam, tinggal copot, gembok, dah. Oke. Dia juga, nah kadang juga ada yang, ini juga penting nih, reflektor buat kita tahu di jalan. Terus rak belakang deh, cuman biasa kita jarang sih sepake rak belakang kayak gini, karena semakin berat sepedanya berarti agility si sepedanya juga semakin susah, karena kan kita perlu kayak selap-selip gitu tuh di jalan. Makanya paling banyak sih rak depan itu cukup, sisanya di tas kita kan udah lumayan gede gitu. Cuman ya balik lagi ke preference si pesepedanya, si kurirnya sendiri mau nyamannya kayak gimana. Tapi ini oke, ini mantap lah, ini udah lengkap banget sih, enak banget, nyaman. Ini nih sepeda yang paling beda dari sepeda-sepeda yang lain kalau dipakai sama messenger. Namanya sepeda kargo. Jadi sepeda kargo ini dipakai biasanya buat nganter-nganter loading yang besar-besar. Kayak contohnya hari ini tadi habis nganter sepeda full bike. Itu. Terus kalau enggak biasanya kita juga dapat orderan pakai kargo itu dari toko sepeda. Itu dia nganter frame set cuman masih di kardus gitu, itu biasanya nganter pakai ini. Jadi ya inilah, karena biasanya kalau kayak nganter frame kayak gitu sebenarnya bisa pakai sepeda biasa, cuman effortnya lumayan, apalagi yang masih dikardusin tuh, itu kan lumayan gede, udah gitu makan space banget kan kalau ditaruh di tas atau misalnya ditaruh di rak, itu nggak mungkin. Makanya pakai kargo. Bawa sepeda kargo itu nggak sama kayak bawa sepeda pada normalnya. Jadi kan dia panjang nih, jadi beloknya di sini, yang berasanya di depan. Kalau dibilang susah nggak bawa kargo ini, nggak juga sih. Kalau udah biasa, ya lama-lama biasa gitu. Ntar juga terbiasa sendiri. Tapi ini menarik, enak kalau buat bawa barang banyak, loading banyak, ini kebantu banget sih.
Selepas kerja nganter paket seharian, malamnya saya sepedaan lagi. Tapi sepedaannya beda, bukan kerja. Tapi jalan-jalan, cari tempat santai, cari tempat makan atau minum bareng teman-teman pencinta fixed gear, anak-anak sepeda juga. Dan kita sebut itu Rabu-Rabu. Kenapa? Karena hari Rabu. Di Rabu-Rabu ini banyak teman-teman pesepeda juga yang datang buat sepedahan. Gak cuman saya sebagai kurir sepeda, ada juga yang pekerja kantoran, ada juga anak kuliahan, dan gak tertutup hanya kayak di Jakarta ataupun di Jakarta Selatan aja. Mungkin dari Jakarta, ada yang dari Jakarta Utara, Timur, Barat pun ikut juga. Malah ada yang dari luar Jakarta juga, kayak contohnya Depok. Jadi feel free banget sih kita buat sepedahan di Rabu-Rabu ini. Riding malam ini konsepnya itu purely fun banget. Jadi benar-benar melepas stres, jadi kita relax saja setelah kita aktivitas seharian. Jadi agak berbeda ya kalau mungkin saya yang sebagai kurir sepeda dari pagi sampai sore sepedahannya buat kerja, nganter paket. Dan mungkin juga ada teman-teman yang kayak pekerja kantoran, mungkin dia juga sepedahan pagi atau sorenya dari kantor atau pulang kantor. Atau juga mungkin ada teman-teman anak kuliahan juga yang paginya ngelup, ngejar AVG atau olahraga pagi-pagi. Nah, kalau yang riding malam ini kita ngejar seneng-seneng, ngobrol di jalan, udah gitu juga cari spot-spot menarik buat kita nongkrong, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, ya melepas penat banget lah pokoknya. Kadang-kadang pas Rabu-Rabu ini juga saya suka ketemu ada pesepeda yang nanya ke saya, gimana sih caranya jadi kurir sepeda, atau enggak bisa nggak sih mas saya masuk juga atau daftar jadi kurir sepeda di Westbike. Ya buat saya nggak ada masalah gitu, cuman setiap pekerjaan, karena kan sepeda yang fun dengan sepeda yang bekerja itu kan agak sedikit berbeda ya. Tetap ada ups and down-nya, tetap ada struggling-nya juga. Jadi tetap harus bisa dilewatin gimana caranya, dan juga harus tetap semangat. Kalau menurut saya, semua orang itu bisa jadi kurir sepeda atau bike messenger. Kenapa? Karena jadi kurir sepeda itu lu gak harus kuat sepedahan sehari 100 kilo, lu gak harus cepet banget ngebut kayak atlet sepedahannya, enggak. Jadi poin terpenting jadi kurir sepeda adalah pertama pinter. Lu harus pinter nyari jalan, lu harus pinter menjaga paket yang lu bawa, karena itu lebih penting, kita menjaga aman customer di situ. Pada dasarnya jadi bike messenger itu harus enjoy sih. Jadi mau itu lagi ada trouble sepeda,
ban bocor, hujan, banjir, customer ada yang kurang mengenakan, lu harus tetap enjoy. Gimana caranya mood lu enak setiap saat. Makanya pas gua bersepeda itu jadi satu momen yang merefresh. Jadi mau lagi ada banjir, lagi ada trouble, selama gua abis itu bisa sepedaan lagi, gue tetap enjoy di jalanan. Mau macet, mau malam, mau siang, mau panas, kita harus bisa cari apa yang bikin mood kita naik lagi. Dan perasaan enjoy itulah yang bisa bikin gue bertahan selama 8 tahun ini dan mungkin sampai seterusnya. Jadi selama gue bersepeda, gue bisa melewati banyak hal, banyak experience yang nantinya pasti akan worth it.